Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mega Resyanti dari kelas manajemen J. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas komputer bisnis 2 tentang Excel. Kita langsung saja buka Excelnya. Terus kita langsung saja mempraktikkan materi yang Bapak kasih di channel YouTube Bapak, yaitu tentang menentukan nilai uang 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang akan datang. Nah, di sini saya sudah memasukkan rumus-rumusnya dan materi dari Bapak juga, dan sudah memberikan keterangan untuk future value dan juga present value. Nah, di sini untuk future value saya menggunakan warna kuning dan yang di bawahnya warna biru, yaitu untuk 10 tahun yang akan datang. Nah, bisa kita lihat ini sudah jadi, bisa teman-teman lihat. Untuk selanjutnya sheet 2 kita masih menentukan nilai uang. Di sini kita tulis dulu, bukan tulis sih, ketik dulu format Excel seperti di YouTube Bapak. Nah, kita warnain dulu supaya berwarna gitu. Nah, terus ini rumusnya udah aku tulis, tapi nanti dulu deh, mending buat format selanjutnya dulu biar nanti kerjanya cepat. Kita warnain juga sama, terus kita kasih rumus di CP, terus tarik ke bawah. Dan untuk future value manual juga sama, kasih rumus, tarik ke bawah. Untuk yang selanjutnya juga sama, kasih rumus, terus tarik ke bawah. Terus jika ada pagar-pagar gitu atau error, itu error di rumus atau di generalnya. Kita apa tuh itu juga ada yang error terus, tapi bisa lah gitu karena itu ada kesalahan rumus gitu. Nah, ini juga kita masih kasih rumus-rumusnya. Nah, udah selanjutnya udah selesai, kita langsung ke sheet 3 yaitu input. Nah, untuk input ini tuh mudah ya. Kita harga-harga motornya tahu, terus nama konsumen, nama barang, harga, uang muka, dan bunganya, cuman itu aja. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke hitungan. Seperti biasa kita buat formatnya dulu, terus kita kasih rumus-rumusnya di harga gitu. Kita kasih rumusnya, terus kita klik input, itu secara otomatis ada harganya. Tinggal kita tarik ke samping, dan kalau Excel otomatis ada harganya. Tinggal masukin rumusnya, terus DP-nya berapa gitu. Kita masukin rumusnya, jumlah kredit DP-nya berapa. Kita di 3 bulan aja. Nanti juga kalau kita tarik ke samping, secara otomatis yang lainnya juga akan terisi. Nah, untuk rate-nya juga sama, itu memakai rumus, tinggal Ctrl 1 custom. Nah, kita rubah-rubah di situ. Nah, untuk nilai anggaran juga sama, kita pakai rumus, terus tinggal tarik dan otomatis ada harganya. Nah, untuk angsuran per bulan juga sama, semakin lama angsuran, semakin kecil sih kita bayar angsurannya gitu. Nah, selanjutnya output ya, seperti biasa kita buat dulu format ya, format yang dicontoh dari Bapak. Kita buat dulu nama konsumen, nama barang, terus waktu angsurannya kita ke data validasi, terus di situ kita bisa rubah-rubah. Dan jangan lupa masukkan rumus-rumus yang sudah diberikan dari channel YouTube Bapak. Kita juga menggunakan rumus-rumus itu, dan juga kita buat jadwal angsuran, dimana jika waktu angsurannya udah benar, tinggal kita ganti jadi 9 bulan atau 6 bulan, secara otomatis di jadwal angsuran pun akan berubah gitu. Selanjutnya brosur bulanan, seperti biasa kita buat dulu tabelnya. Buat dulu tabelnya di blok. Nah, terus kita kasih tabel. Setelah dikasih tabel, kita masukin apa aja yang harus dimasukin, rumusnya. Di jangka waktu angsurannya kita ada sekitar 26 bulan. Nah, di sini kita langsung masukin aja rumus-rumus Excelnya. Nanti secara otomatis dia juga bakalan terisi gitu ke bawahnya. Jadi gak usah ribet-ribet tulis satu-satu dihitung. Jadi Excel itu sangat memudahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu brosur tahunan, dimana seperti biasa kita buat dulu format yang sudah Bapak contohkan. Kita buat format tabelnya gimana gitu. Tuh, itu jangka waktu angsuran, dan jangka waktu angsuran dengan brosur bulanan dan brosur tahunan itu beda gitu.
plafonnya. Nah, karena lama ya buat formatnya, jadi aku cepetin, dan ini hasilnya setelah format atau tabelnya jadi ya. Nah, di B7 kita tulis ya, ketik ya 75 juta, dan di B8 kita pakai rumus sama dengan B7 tambah 25 juta. Nah, di sana ada error karena aku 25 jutanya itu pakai titik, sedangkan di Excel jangan pakai titik tuh. Setelah titiknya dihilangkan, yaitu rumusnya sama dengan B7 tambah 25 juta, langsung bisa gitu. Kita biasa tarik supaya nomor-nomor selanjutnya terisi dan secara otomatis terisi gitu. Nah, ini seperti biasa kita kembali ditarik dan ternyata salah. Yang ini aku rumusnya salah. Nah, karena salah, aku kembali melihat materi dari YouTube Bapak. Jadi gimana kesalahannya? Dan ternyata emang lihat, jadi walaupun tahunnya beda, sama gitu sih ya, jumlah angsurannya sama tuh. Walau tahunnya beda, jumlah angsurannya sama. Maka dari itu aku lihat-lihat lagi, mas saya 75 juta sama yang 100 juta sama yang 400 juta sama gitu. Seharusnya angsurannya beda dong. Ini kan angsuran tahunannya, apalagi angsuran tahunannya beda gitu. Dan ternyata aku ada salah rumus. Maka dari itu, nah ini udah benernya nih, aku rumusnya udah dibenerin dan ternyata emang beda. Semakin semakin tahunnya itu lama, semakin kecil angsurannya gitu, semakin kecil angsurannya. Nah, untuk selanjutnya kita buat input 2. Input 2 itu kita tulis nama konsumen, jumlah pinjamannya berapa. Nah, kita edit dulu formatnya karena di sini, nah ini aku udah buat, jadi ini jadinya aku tadi cepetin. Di sini aku pilih nama konsumennya Idan Ramdhani, itu juga aku tadi ambil di yang sebelumnya gitu. Nah, jumlah pinjamannya biasa kita klik data validation. Di sini kita ke brosur bulanan, terus kita blok semuanya, dari plafon bulanannya, terus masukin ke data validasi, terus kita enter, oke, dan secara otomatis jumlah pinjamannya kita tinggal pilih, ada dari 45 juta sampai tadi ya, kita bebas mau 500 juta, mau berapapun. Nah, untuk waktu angsurannya sama. Untuk waktu angsurannya kita klik di sana, terus ke data validasi, terus kita blok bulannya dari 6 sampai 28 bulan. Seperti biasa kita enter, dan secara otomatis kita tinggal pilih mau berapa bulan gitu angsuran pinjamannya. Nah, untuk menambahkan bulannya kita ketik CTRL 1 biasa, dan seperti yang dicontohkan tadi kita kasih bulan gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu aplikasi. Di sini formatnya yang saya kerjakan kemarin lumayan susah, untuk formatnya juga lumayan susah gitu. Tapi kalau belajar segala pun, kalau belajar bisa sih sebenarnya. Jadi mudah gitu, mengerti. Emang kalau komputer bisnis itu emang praktek ya. Jadi jangan yang bagus itu mendengarkan sambil dipraktekkan gitu. Itu benar-benar manjur gitu. Nah, untuk ini sudah aku recordnya, ini formatnya karena lama banget, jadi aku recordnya udah jadi formatnya. Nah, kita masukin seperti biasa, masukin rumusnya, dan di sini aku lumayan susah masukin rumusnya karena pas aku download video bapaknya yang ukuran 360, jadi agak-agak renyek gitu, agak-agak gak terlalu jelas. Jadi aku kembali menonton YouTube Bapak dengan kualitas yang tinggi, dan ternyata kenapa aku dari tadi salah, karena emang rumusnya ada yang salah, ada yang aku lihatnya kayak angka berapa jadi angka berapa gitu. Nah, ini udah benar, rumusnya udah benar. Di aplikasi ini kata aku juga sebenarnya kita harus di Excel itu kita harus benar-benar teliti di rumus ya,
benar-benar harus teliti di rumus, karena kalau salah itu gak akan bisa gitu. Nah, udah semuanya udah aku tarik, udah jumlahnya udah ada. Nah, untuk total angsuran kita sama dengan kita lalu terus ke bawah nih. Aku lagi scroll ke bawah karena aku. Nah, terus kita pencet tuh yang warna biru yang total angsuran gitu, sama dengan angsuran dan jumlahnya. Terus aku karena mau jelas, aku pindahin jadi kurensi. Jadi ada RP-an gitu. Jadi kita tuh lebih mengerti gitu ya. Untuk cicilannya kita kasih rumus sama dengan C18 dan secara otomatis langsung ada. Terus kita ganti juga ke, kan ini di general ya, kita ganti ke surensi. Tuh, jadi secara otomatis ada cicilannya 480.000. Total bunganya, nah kita sama dengan ke bawah, kita ke bawah, total bunganya ke bawah, ayo ke bawah. Nah, tuh total bunganya nih. Nah, di total bunganya di enter dan secara otomatis ke atas. Berarti dari total angsuran 100 juta lebih ya, cicilannya 480. Jadi total bunganya 58 juta karena kita ke input 2 lagi. Terus kalau sepertinya 12 tahun, kita lihat ya aplikasinya tuh. Kalau 12 tahun aplikasinya jadi beda gitu ya. Jadi gampang gitu ya. Kalau Excel tuh gak memberatkan tapi menggampangkan gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua tugas dari Bapak alhamdulillah sudah selesai. Jumlahnya semuanya ada 9 sheet, dari mulai present value, future value. Tuh, ini adalah tampilannya. Nah, ini future value minor inter, input 1 hitungan, output brosur bulanan, brosur tahunan, input 2 aplikasi. Alhamdulillah semuanya sudah dikerjakan, sudah terkerjakan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.